Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Muhammad Nur Fauzi dengan NPM 18312700650075. Kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan augmented reality pada aplikasi Snapchat. Deskripsi singkat mengenai apa itu Snapchat. Snapchat adalah sebuah aplikasi pesan mobile yang unik di mana para pengguna tersebut dapat saling berkirim video dan foto, kemudian dapat secara otomatis terhapus dengan beberapa detik. Snapchat juga bisa menjadi sebuah aplikasi yang menyenangkan bagi para penggunanya untuk saling berbagi momen dengan berbentuk sebuah video ataupun gambar. Pengguna juga dapat membuat video atau foto menjadi lebih ramai dengan menambahkan teks ataupun coretan tulisan yang ada dan juga tersedia di aplikasi Snapchat tersebut. Video dan foto tersebut dinamai dengan Snap yang kemudian dapat dikirimkan ke teman-teman yang ada di dalam kontak Snapchat tersebut. Berikutnya, para penerima dapat melihat video dan foto tersebut dengan durasi yang ditentukan oleh para pengirim. Setelah itu, video akan dihilangkan. Penekanan IT pada aplikasi Snapchat. Pada prinsip yang pertama yaitu measurements. Snapchat terus mengembangkan Snapchat kamera yang lebih cerdas dan mumpuni sehingga dapat mentransformasikan cara penggunaannya yang berinteraksi dengan dunia di sekitarnya melalui augmented reality atau AR. Rata-rata lebih dari 5 miliar snap telah dibuat oleh para penggunanya setiap harinya. Fakta ini menjadikan bahwa kamera Snapchat sebagai salah satu yang paling banyak digunakan di dunia ini. Seperti diketahui bahwa fitur scan memungkinkan para Snapchatter mencari jutaan lens dengan cepat dan juga mudah, yaitu dengan mencocokkan apa yang dilihat melalui kamera dan pengalaman dari AR itu sendiri. Lebih dari 170 juta Snapchatter menggunakan scan setiap bulannya dan menampilkan lens yang menyenangkan dan inovatif baik para kreator maupun para mitra Snap itu sendiri. Pada prinsip yang kedua yaitu experimentation. Snapchat diketahui baru saja merilis sebuah fitur yang baru, yaitu Connection Lens. Fitur baru Connection Lens ini memanfaatkan sebuah teknologi bernama Augmented Reality atau AR. Dengan menggunakan teknologi ini, visual dari satu gambar dapat dimunculkan secara nyata di depan mata para pengguna dengan menggunakan lensa kamera yang ada di Snapchat. Sementara itu, cara kerja dari fitur Connection Lens ini mana dilihat melalui sebuah video yang didemonstrasikan oleh para Snapchat itu sendiri, yaitu di akun resmi YouTube dari Snapchat. Pada video tersebut dapat dilihat bahwa ada 2 orang para pengguna aplikasi Snapchat sedang menggunakan fitur tersebut yang baru rilis, yaitu Connection Lens. Kedua orang pengguna ini sama-sama sedang menyusun sebuah Lego menggunakan AR. Jadi kedua orang ini saling menggunakan Snapchat dan menggunakan fitur itu untuk membangun Lego, di mana kedua orang ini saling berinteraksi dengan memanfaatkan AR tersebut untuk membangun Lego tersebut. Sebagaimana diketahui, fungsi utama dari Connection Lens ini memang menghubungkan dua atau para lebih pengguna lewat teknologi AR ini. Jadi AR ini memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan orang lain dengan mudah, di mana kita tidak perlu bertemu secara fisik ataupun langsung, tapi kita juga bisa bertemu lewat AR itu sendiri. Pada prinsip yang ketiga yaitu sharing. Pada bagian pertama yaitu scan dan kamera shortcuts. Seperti diketahui, fitur scan memungkinkan para Snapchatter mencari jutaan lens dengan cepat dan juga mudah, yaitu dengan mencocokkan apa yang dilihat melalui kamera dan pengalaman dari AR itu sendiri. Lebih dari 170 juta Snapchatter menggunakan fitur scan setiap hari bulannya dan menampilkan lens yang menyenangkan dan inovatif bagi para kreator maupun mitra Snap itu sendiri. Pada bagian kedua yaitu Lens Studio. Snap juga memperkenalkan pembaruan pada Lens Studio, yaitu aplikasi desktop yang gratis yang memungkinkan para kreator ataupun developer ataupun para pembisnis untuk membuat, mempublikasikan dan juga mempromosikan dari Lens itu sendiri. Pembaruan ini memungkinkan para kreator itu untuk menciptakan lens yang baru, yang lebih inovatif dan juga lebih kreatif, yang sesuai dengan kebutuhan para kreator itu sendiri. Biasanya untuk game, belanja, edukasi, dan juga yang lain-lainnya.
Komunitas itu sendiri terus berkembang dengan seiring waktu. Hingga saat ini telah lebih sampai 200.000 orang kreator konten dan mereka telah membuat hampir 2 juta lens. Apa saja sih pembaruan pada Lens Studio? Yang pertama adalah connecting lens itu sendiri yang telah saya bahas sebelumnya, di mana mereka dapat berinteraksi dua orang atau lebih melalui connection lens itu dengan memanfaatkan augmented reality. Prinsip yang ketiga yaitu replication. Pada aplikasi Snapchat telah menggunakan augmented reality di dalamnya yang dapat membantu dan mempermudah user dalam berinteraksi dengan kamera mereka. Di dalam kamera yang ada di Snapchat telah terhubung dengan augmented reality, sehingga para pengguna bisa menikmati fitur-fitur AR tersebut dengan mudah. Hampir semua fitur scan dan kamera di Snapchat tersebut telah menggunakan AR. Contohnya pada fitur Lens Studio, itu sebuah aplikasi untuk membuatan sebuah lens yang lebih inovatif dan juga kreatif tentunya. Di sini merupakan contoh dan juga contoh framework dari Global Innovation Index, di mana dari Global Innovation Index di bawahnya terdapat sebuah Innovation Efficiency Ratio, di mana di Innovation Efficiency Ratio juga dibagi menjadi dua subbagi, ada Innovation Input Subindex dan juga Innovation Output Subindex. Innovation Input Subindex terbagi beberapa bagian, yaitu ada 5 bagian. Yang pertama ada institusi, di dalamnya terdapat political environment, regulator environment, dan juga business environment. Bagian kedua ada human capital and research, di mana di dalamnya ada education, tertiary education, research and development. Yang bagian ketiga ada infrastruktur, yaitu ada ICTS, general infrastructure, ecological sustainability. Bagian keempat ada market sophistication, di dalamnya ada credit, investment, trade and competition. Bagian kelima ada business sophistication, di dalamnya ada knowledge worker, innovation linkage, dan juga knowledge absorption. Sedangkan pada subbat innovation output subindex dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada knowledge and technology outputs, di dalamnya terdapat knowledge creation, knowledge impact, dan juga knowledge diffusion. Sedangkan pada bagian creative output di dalamnya terdapat intangible asset, creative goods and service, dan juga yang ketiga ada online creativity. Tadi merupakan sebuah framework global dari Innovation Index. Lalu di sini ada metrik innovation pada aplikasi Snapchat yang menggunakan augmented reality. Ada apa sih kegiatannya? Yaitu aplikasi Snapchat menghadirkan berbagai fitur di dalamnya, dan salah satunya yaitu fitur augmented reality. Pada fitur ini, para pengguna dapat menikmati animasi AR di dalam kamera mereka. Lalu ada apa aja sih permasalahan di dalam aplikasi Snapchat itu sendiri? Terkadang di beberapa platform tidak bisa melakukan save gambar saat setelah menggunakan AR mereka. Lalu ada apa saja sih peraturan pada augmented reality mereka di Snapchat itu? Saat Anda berinteraksi dengan layanan kami mengumpulkan informasi yang Anda akan berikan kepada kami. Misalnya, banyak layanan kami mengharuskan Anda untuk membuat akun, sehingga kami mungkin perlu mengumpulkan beberapa data penting tentang Anda, seperti nama pengguna, kata sandi, alamat email, nomor telepon, dan tanggal lahir. Kami juga dapat meminta Anda untuk memberikan beberapa informasi tambahan yang akan Anda dapat lihat secara publik di layanan kami, seperti gambar profil atau avatar Bitmoji. Beberapa layanan seperti produk dagang mungkin mengharuskan Anda memberikan nomor kartu debit atau kredit dan informasi rekening yang terkait dengannya. Lalu bagaimana sih perkembangan teknologi di aplikasi Snapchat itu yang menggunakan AR? Perkembangan AR di dalam Snapchat terus berkembang, di mana salah satunya para pengguna dapat membuat AR mereka yang dapat digunakan nantinya di dalam aplikasi Snapchat. Para pengguna dapat membuat AR dengan bantuan aplikasi Studio, di mana dengan bantuan aplikasi Studio mereka dapat membuat fitur-fitur lens yang lebih baru, fitur-fitur augmented reality yang lebih inovatif dan juga kreatif tentunya, yang mereka dapat juga bagikan kepada orang lain melalui aplikasi Snapchat itu sendiri.
Lalu inovasi pada aplikasi Snapchat itu sendiri bagaimana sih? Snapchat yaitu menunjukkan Story Studio, aplikasi baru untuk membuat dan mengedit konten profesional untuk ponsel. Ini adalah salah satu yang cepat dan seru untuk dikreasi dan membuat vertikal yang lebih canggih dan menarik untuk berbagi langsung ke Snapchat dan yang lainnya. Story Studio akan tersedia di iOS dan gratis untuk semua orang. Dibuat untuk para kreator, Story Studio, dan yang lainnya. Story Studio juga mempermudah pembuatan dan pengeditan konten bagi mereka yang menginginkan alat pengeditan canggih sekaligus kemudahan dalam mengedit semuanya langsung di ponsel mereka. Sorotan analisis tentang yang sedang populer di topik suara dan lensa Snapchat membantu menginspirasi kreativitas dan mendekatkan konten kepada komunitas Snapchat itu sendiri. Jalankan transisi yang mulus dengan pemangkasan pembagian dan pemotongan yang berpresisi pada bingkai. Tempatkan keterangan atau stiker yang cocok, tambahkan lagu yang tepat dengan suara dari katalog Snap yang membuat banyak musik dan klip audio berlisensi, atau gunakan lensa Snapchat terbaru yang sedang populer untuk membuat videomu berikutnya. Simpan dan edit proyekmu hingga siap untuk dibagikan. Lalu cukup dengan sekali ketuk saja postingan di videomu yang sudah selesai langsung ke Snapchat, baik itu cerita ataupun spotlight. Atau kamu juga bisa mengunduh ke roll kamera atau membuka videomu di aplikasi lainnya yang sudah terinstall. Terima kasih. Tadi merupakan pembahasan mengenai aplikasi dari Snapchat yang menggunakan augmented reality. Mohon maaf atas kesalahan yang ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.